dompet kecil berwarna biru, berukir cantik karya seniman. Berilah salam kepada guru, itulah tanda anak budiman. Shalom, konnichiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah kita jalani dalam mempelajari firman Tuhan hingga saat ini. Saudaraku, mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa. Tuhan kami yang baik, yang maha kasih, yang selalu ada dalam setiap aktivitas kami sepanjang hidup kami. Terutama pada hari ini, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, sudah menuntun kami dan menjaga kami sehingga kami tetap semangat, tetap tekun dalam melakukan pekerjaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan memberikan kami pemahaman akan firman Tuhan yang akan kami pelajari berikut ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, renungan malam kita pada hari ini berjudul Sifat Kejatuhan dan Keberdosaan Kita. Bacalah Yohanes 9 ayat 39 sampai 41 dan Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Dari ayat Alkitab di atas, apakah yang menghalangi orang-orang dalam ayat-ayat ini untuk menerima kebenaran pekabaran Alkitab? Kata-kata amaran dan peringatan apakah yang bisa kita ambil dari kejadian ini untuk diri kita sendiri? Umat Tuhan mudah untuk melihat ke belakang dan memandang hina para pemimpin agama yang menolak Yesus meskipun ada bukti yang begitu kuat. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak menumbuhkan sikap yang sama terhadap firman-Nya. Tidak perlu ditanya lagi bahwa dosa telah secara radikal mengubah, menghancurkan, dan merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa mempengaruhi seluruh keberadaan manusiawi kita. Itu juga mempengaruhi kemampuan kita untuk menafsirkan Alkitab. Bukan hanya proses berpikir manusiawi kita yang mudah digunakan untuk tujuan dosa, tetapi akal dan pikiran kita telah menjadi rusak oleh dosa, sehingga menjadi tertutup bagi kebenaran Allah. Berikut ini adalah karakteristik kerusakan yang dapat ditemukan dalam pemikiran kita: kebanggaan, menipu diri sendiri, keraguan, tidak ramah, dan ketidaktaatan. Orang sombong meninggikan dirinya melebihi Tuhan dan firman-Nya. Hal ini karena kesombongan membawa penafsir terlalu menekankan akal budi manusia sebagai penentu akhir kebenaran, bahkan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Sikap seperti ini mengurangi wewenang Tuhan atas Alkitab. Beberapa orang cenderung hanya mendengarkan ide-ide yang menarik bagi mereka, walaupun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kita tentang bahaya menipu diri sendiri. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 17. "Karena engkau berkata, 'Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa,' dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang." Dosa juga menumbuhkan keraguan, di mana kita mudah goyah dan cenderung untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Ketika seseorang mulai dengan keraguan, penafsiran teks Alkitab tidak akan pernah mengarah kepada kepastian.
orang yang sudah ragu dengan cepat mengangkat dirinya ke posisi di mana ia menghakimi apa yang bisa dan tidak bisa diterima dalam Alkitab, yang merupakan tempat yang sangat berbahaya untuk berdiri. Sebaliknya, kita harus mendekati Alkitab dengan iman dan kepatuhan, dan bukan dengan sikap kritik dan keraguan. Kesombongan, penipuan diri sendiri, dan keraguan mengarah pada sikap berjarak kepada Tuhan dan Alkitab, dan pasti akan mengarah pada ketidaktaatan, yaitu keengganan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda menemukan diri berjuang melawan keyakinan dari apa yang Anda baca dalam Alkitab, yaitu yang dengan jelas menunjukkan sesuatu untuk Anda lakukan, tetapi Anda ingin melakukan yang lain? Apakah yang terjadi dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman Anda? Ada beberapa hal yang saya kira merupakan hal-hal penting yang merupakan pergumulan hidup kita. Misalnya, pekerjaan melawan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang, bahkan sering, pekerjaan kita secara nurani kita rasakan sudah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengikuti garis polisi perusahaan yang ternyata sudah membawa kita untuk menyakiti hati Allah. Kemudian pekerjaan yang melawan kewajiban kita untuk mengutamakan keluarga. Ketika kita harus memilih, apakah kita harus bersama keluarga pada saat mereka membutuhkan keberadaan kita, ketika mereka memerlukan dukungan kita, mereka membutuhkan penghiburan dan arahan dari kita. Ternyata kita habiskan waktu kita di tempat bekerja, di meja untuk membuat laporan, di lapangan untuk menyelesaikan tugas proyek yang mempunyai tenggat waktu. Ini kita sadari atau tidak akan menghancurkan kebahagiaan keluarga, keutuhan keluarga, masa depan anak-anak kita yang tidak mendapatkan pendidikan yang benar dari orang tua. Akhirnya menjadi duka cita bagi keluarga dan Tuhan. Yang berikutnya adalah pertemanan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kadang kita sebagai seorang teman memikirkan bahwa kesalahan teman kita biarkan saja, atau kita tutupi, atau malah kita dukung, padahal itu sudah jelas-jelas melanggar kebenaran firman Tuhan. Bila kita melakukan hal itu, secara pasti kita adalah orang yang turut terlibat dalam pelanggaran terhadap firman Tuhan itu. Ini akan membawa duka cita bagi Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, baiklah kita benar-benar memikirkan wewenang Tuhan sebagai yang utama, kebenaran firman Tuhan sebagai standar kebenaran hidup kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang menyatakan kepada kami bahwa segala sesuatu yang merupakan keraguan, ketidakteguhan, tidak konsisten, dan mengutamakan keegoisan kami melebihi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak melakukan itu Tuhan, karena itu mendukakan Engkau, menentang Engkau, dan membawa orang-orang melihat ketidakbenaran. Biarlah Tuhan Engkau bentuk kami supaya kami melakukan yang benar di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau, sehingga banyak orang dan jiwa kami sendiri dibawa lebih dekat kepadamu, memuliakan Engkau, bertobat dan menjadi umat Tuhan yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk segala bimbingan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Pergi wisata di hari Minggu, nikmati alam di Indonesia. Cinta datang sekali waktu, janganlah terbuang sia-sia. Menjua-jua, Horas.